Oke, sebelumnya Mbak Dela dipimpin doanya. Oh iya, sebentar ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori-teori pendidikan klasik. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah, NIM 200210104064. Selanjutnya Mbak Tiara. Perkenalkan, nama saya Tiara Prajna Paramita, NIM 200210104077. Selanjutnya Mbak Aulia. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Nurjayani, NIM 20021010404083. Next. Teori pendidikan klasik merupakan teori yang berlandaskan filsafat klasik, yaitu memandang pendidikan sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan budaya. Dalam konsep pendidikan ini, garapan pendidikan bertolak dari asumsi bahwa ada tatanan warisan budaya yang sepatutnya dilestarikan oleh masyarakat generasi berikutnya. Warisan budaya tersebut berupa pengetahuan, hasil, ide, sistem nilai yang telah dikembangkan oleh masyarakat terdahulu. Next. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Dalam praktiknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif. Sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik, pendidikan klasik menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid serta melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Dalam konteks pendidikan klasik, Exposition Teaching Theory, Routry 1974, halaman 93-97, ataupun Receptive Learning Theory, Ausubel dan Robinson, 1969, halaman 43-45, merupakan ciri utama pengajaran pada pendidikan klasik. Materi yang disampaikan guru merupakan ciri dominan. Siswa bersifat reseptif atau menerima, dengan variasi kegiatan duduk, dengar, dan catat yang merupakan ciri utama kegiatan siswa. Next. Macam-macam teori pendidikan klasik ada 4, yaitu yang pertama empirisme, yang kedua navitisme, yang ketiga naturalisme, dan yang terakhir konvergensi. Next. Untuk empirisme akan dijelaskan oleh Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia. 1. Empirisme. Aliran empirisme atau The School of British Empirism atau aliran empirisme Inggris. Aliran ini dipelopori oleh John Locke tahun 1632 sampai 1704, mengajarkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama dalam lingkungan pendidikan. Disimpulkan oleh John Locke bahwa setiap individu yang lahir bagaikan kertas putih itu, dan lingkungan yang menulisi kertas putih itu. Teori ini terkenal dengan teori tabula rasa. Maka, keluarga sangat penting dalam menentukan arah dan perkembangan masa depan setiap individu yang mereka lahirkan.
Selanjutnya, 2. Navitisme. Aliran navitisme merupakan aliran yang berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan manusia itu kemungkinan ditentukan oleh dasar turunan. Jika ayahnya pintar, maka kemungkinan besar anaknya juga pintar. Jadi, aliran ini dipengaruhi oleh sifat keturunan. Teori ini mementingkan faktor internal, yaitu pembawaan anak dalam perkembangannya memandang lingkungan kurang berpengaruh bagi perkembangan. Jadi, karakter setiap individu tidak dapat diubah dari pengaruh luar. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Tiara. Yang ketiga, naturalisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh J.J. Rousseau dalam bukunya yang berjudul Emile atau Treatise on Education. Ia berpendapat bahwa semua bayi mempunyai sifat baik pada saat lahir ke dunia. Namun jika di kemudian hari sifatnya berubah menjadi buruk, itu disebabkan oleh campur tangan manusia atau orang dewasa. Teori ini berpendapat bahwa anak tidak perlu pendidikan. Anak sebaiknya belajar dengan cara alami melalui pengalamannya sendiri dalam mengembangkan wawasan dan bakatnya. Yang keempat, konvergensi. Aliran konvergensi merupakan kombinasi antara 3 aliran, yaitu naturalisme, navitisme, dan empirisme, yang menginginkan anak memiliki kebebasan dalam belajar. Teori ini memiliki pandangan bahwa faktor alami dan pendidikan harus berkolaborasi dalam dan saling melengkapi. Faktor alami tidak bisa berkembang sempurna jika tidak disertai oleh faktor luar, yaitu lingkungan yang baik. Begitu juga dengan faktor lingkungan yang baik, tidak akan mendukung perkembangan dengan sempurna jika terdapat bakat dalam diri anak. Tokoh yang mempelopori aliran ini adalah William Stearns. Konvergen memiliki arti yang memusat pada satu titik. Ia berpendapat bahwa pendidikan merupakan pertolongan oleh lingkungan kepada anak agar bakatnya dapat berkembang dan menjadi potensi yang kurang baik untuk berkembang juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya ingin bertanya. Saya izin bertanya. Baik, Mbak Alvina, silakan. Perkenalkan, saya Alvina Salsabila, NIM 202101040069. Tadi kan di situ dijelaskan anak memiliki kebebasan dalam belajar. Ini kebebasan yang dimaksud itu kebebasan seperti apa? Apakah tetap dengan pantauan dari orang tua atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya. Iya, Mbak, silakan. Pada era sekarang, pendidikan yang digunakan adalah pendidikan modern. Apakah teori-teori pendidikan klasik masih digunakan pada masa ini? Terima kasih. Baik, Mbak Dirgahayu. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Izin bertanya, saya. Silakan. Perkenalkan nama saya Rahima Maharani Isaya, NIM 2002-10-10-459. Ingin bertanya tentang teori tabula rasa tadi. Itu maksudnya gimana, nggih? Terus dari teori tabula rasa itu apakah ada arti tersendiri dari kata atau kalimat tersebut? Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebentar ya, kami mau mencari jawaban. Iya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Alvina. Nah, yang dimaksud kebebasan belajar sendiri itu begini. Aduh, mana ini tadi? Nah, peserta didik itu, ya Allah. Peserta didik itu mendapat ruang untuk mengekspresikan diri dan guru bukan lagi aktor utama di ruang kelas. Jadi peserta didik itu dapat mengeksplorasi bakatnya atau minatnya itu tidak lagi di dalam ruang kelas. Nah, sebenarnya gagasan ini bukanlah hal yang baru dalam lingkup pendidikan ya. Hanya mungkin persoalannya adalah bagaimana merealisasikan gagasan itu ke dalam ruang nyata. Bisa saja misalkan pelajaran literasi itu tidak hanya di ruang kelas, namun kan ada halaman atau taman-taman kelas bisa digunakan untuk belajar di situ, karena belajar itu tidak terbatas dalam ruang kelas. Bisa saja dimanapun, waktunya juga kapanpun. Jadi bebas. Begitu Mbak Alvina, bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Iya. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Mbak Rahima, tabula rasa itu artinya batu tulis kosong. Teori bahwa individu dilahirkan tanpa konten mental bawaan, dan oleh karena itu, semua pengetahuan berasal dari pengalaman atau persepsi. Ya, terima kasih. Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dirgahayu. Pada saat ini kan sudah menggunakan pendidikan yang modern. Apakah teori pendidikan klasik itu dipakai untuk saat ini? Menurut saya, teori pendidikan klasik untuk saat ini sudah tidak dipakai karena pendidikan klasik itu sendiri itu pengajar itu lebih aktif daripada siswanya. Jadi untuk sekarang itu kan sudah ada kurikulum baru yang dimana siswa harus lebih aktif untuk melakukan suatu pembelajaran seperti itu. Bagaimana Mbak Dirgahayu? Halo Mbak Dirgahayu, apakah bisa dipahami? Halo Mbak Dirgahayu. Halo Mbak. Mbak Dirgahayu. Sepertinya Mbak Dirgahayu sudah paham. Baik, terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.